Syurutul mahluf bihi, syarat yang digunakan untuk bersumpah itu pertama isman min asma'ihi ta'ala. Pertama nama-nama Allah. Sama. Jadi jangan diulangin lagi deh ya. Pakai demi Rasulullah apa jangan ya. Yang diwajibkan atas orang yang bersumpah kalau dia langgar sumpahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah, amma ba'du. Berkata Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris sampai perkataan beliau al-aiman, sumpah. Ya, banyak di negeri kita orang dikit-dikit sumpah. Ya. Lagi anak pesantren 2000 segerobak sumpah. Dikit-dikit wallahi. Hah? Nah, al-aimanu jam'u yamin. Aiman jama' yamin, tangan kanan. Itu asluha lughatan al-yadul yumna. Aslinya menurut bahasa tangan kanan. Thumma utliqat 'alal half. Kemudian dipastikan dimutlakkan untuk sumpah, karena biasanya orang sumpah ngangkat tangan kanan ya. Atau demi Allah ya, menggunakan tangan. Wa syar'an, menurut syariat tahqiqu amrin, memastikan sebuah perkara muhtamilin, yang menerima kemungkinan ada atau kemungkinan tidak ada. Bilafdhin makhsusin, dengan lafaz yang khusus. Arkanul yamin, rukun sumpah, arba'atun, ada 4. Halifun, orang yang sumpah. Wa mahlufun bihi, yang digunakan untuk bersumpah, kata yang digunakan untuk bersumpah. Wan nutuq, dan ucapan. Wal qasd, dan niat. Syurutul halif, sedangkan syarat orang yang sumpah ada 4. Yang pertama at-taklif, harus sudah baligh dan berakal. Kalau anak-anak nggak dianggap sumpahnya. Karena kewajiban itu untuk orang yang baligh dan berakal. Wal ikhtiyar, dengan pilihannya. Adapun yang dipaksa dengan syarat paksaan tidak dianggap sumpahnya. Wan nutq, dan juga berucap, mengucapkan sumpah itu. Enggak cukup di dalam hati. Sama. Atau enggak cukup dengan isyarat. Kecuali kalau dia gagu. Sama. Isyaratun linatiqin tu'tabaru fil idni wal ifta amanin dzakaru. Isyarat bagi orang yang bisa ngomong itu dianggap cuma dalam 3 hal, selebihnya enggak. Fil idzin, dalam mengizinkan. Sama. Datang ke rumah orang, assalamualaikum, bukain pintu. Izin mah masuk. Ada dianggap. Wal ifta, berfatwa. Apa hukumnya korek kuping pakai jari saat puasa? Kebetulan lagi puasa. Kayak gini. Itu ifta, berarti enggak batal. Ustadznya ngorek. Ada ifta bil isyarah. Ama isyaratun fil idni wal ifta amanin dzakaru. Begitu juga pengamanan.
Misalnya ada orang kafir masuk ke kampung muslimin hukum Islam ya, dan dia membuat onar. Buat onar, dicari sama orang Islam, masuk ke salah satu rumah orang muslim minta keamanan. Nama cukup dikasihkan ridanya, misalnya ini lo pakai keluar deh. Nama dia pakai, berarti udah diamanin nih. Ada yang bertanggung jawab, maka diproses hukum. Kalau dia bersalah. Nggak boleh langsung dia disikat, dihakimi ya. Wal qasdu, dan juga bermaksud, maka tidak dianggap sumpah main-mainan ya. Sumpah main-mainan itu enggak dianggap. Syurutul mahluf bihi, syarat yang digunakan untuk bersumpah itu pertama isman min asma'ihi ta'ala. Pertama nama-nama Allah. Enggak boleh selain nama Allah. Au sifatan min sifati, atau sifat-sifat Allah. Itu doang. Nama Allah atau sifat Allah. Kalau sumpah mengatasnamakan selain nama Allah dan juga atau sifat-sifatnya, maka dosa besar. Wagila kafir. Nah, di Betawi banyak nih, demi Allah, demi Rasulullah. Tapi dosa besar. Itu sering dengar tuh orang Betawi, demi Allah, demi Rasulullah. Nggak boleh. Cukup demi Allah. Nah, kalau mau pakai nama Rasulullah juga demi Tuhannya Rasulullah. Ya, nggak apa-apa. Nama Rabbil Ka'bah walladzi ba'atha Muhammadan bil haqqi nabiyya. Boleh. Lah di Al-Qur'an sumpah pakai masa, sumpah pakai waktu, sumpah pakai apa lagi? Matahari, bulan, ya. Itu Allah yang bersumpah, bukan makhluk. Allah bersumpah dengan sesuatu yang dianggap hebat oleh hambanya. Nah, yang kelihatan sama hambanya ini apa? Matahari, bulan, ya, masa. Nah, maka Allah gunakan itu untuk bersumpah. Langit, bumi, ya. Tapi kalau kita enggak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Sama. Jadi jangan diulangin lagi deh ya. Pakai demi Rasulullah apa jangan ya. Baik. Syartul mahlufi alaih, syarat sesuatu yang dijadikan tujuan sumpah, an la yakuna wajiban, bukan perkara yang wajib. Demi Allah nanti pas duhur saya pengen sholat duhur. Ya nggak perlu, orang sholat duhur wajib lo sumpah kayak lo kagak kayak ya. Nah, itu wajib secara syariat. Ada juga yang wajib secara hukum. Demi Allah gue bakal mati. Ya nggak perlu sumpah, semua orang pasti mati. Nah, atau wajib secara akal. Demi Allah nggak bakal bersatu antara langit dan bumi. Ya emang kagak mungkin. Kecuali datang kiamat nanti, nggak tahu nyampur apa enggak gitu, udah nggak ada ya. Jadi sumpah itu nggak boleh sesuatu yang wajib. Huruful qasam, sedangkan huruf qasam yang untuk digunakan sebagai tanda orang itu bersumpah ada 3 dan itu ma'ruf. Bahkan di mana? Di Jurumiyah ada. Huruful qasami thalathatun, ada 3. Yang ini yang ma'ruf. Ada lagi 2 yang jarang dipakai, jarang orang tahu. Pak kayak hamzah sama ha. Allah, Allahi, dipanjangin ya. Jadi Allah, jadi Allahi ma ajlasakum illa hadza, kata Nabi. Demi Allah tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali ini. Kemudian Allah,
Ya. Itu juga apa? Huruful qasam tapi jarang dipakai. Yang biasanya ba, waw dan ta. Billahi, wallahi, tallahi. Sedangkan ba itu asli huruful qasam. Makanya dia bisa masuk ke isim zahir ataupun mudmar. Pokoknya kalau udah ba, udah huruf sumpah pasti itu asli. Kalau waw hanya masuk kepada yang zahir. Tamam, yang ada alif lamnya. Tamam. Kemudian sedangkan ta hanya dikhususkan untuk lafzul jalalah. Tallahi doang. Enggak boleh tarabbi Ka'bah, enggak boleh. Tallahi. Nah, kalau waw boleh warabbil Ka'bah. Ya. Boleh wallahi. Nah, sedangkan ba boleh buat semuanya, ya. Walaupun dengan dhamir. Nah, la ilaha illallah. Suratul Yamin, sedangkan gambaran sumpah itu an yaqula Zaid mengatakan wallahi la adkhulanna ad-dar, demi Allah saya akan masuk rumah. Aw wallahi la agumanna al-lail, demi Allah saya akan bangun malam. Ini kan mungkin bisa, mungkin enggak. Nah, kalau disumpah sama dia, aw wallahi la as'adanna as-sama', atau demi Allah aku akan naik ke langit. Nah, ini mustahil secara adah, secara kebiasaan, tapi mungkin. Tamam, tapi dia wajib bayar kafarah. Karena ini perkara mustahil secara umum. Gimana orang mau naik ke langit? Nah, maka dia langsung harus bayar kafarah saat itu juga. Karena dia nggak bakal bisa naik lah ke langit secara adat manusia, nggak bisa terbang ke langit. Ma yalzamul halif idza hanith, ya. Yang diwajibkan atas orang yang bersumpah kalau dia langgar sumpahnya. Yang pertama, yalzamu al-halif idza hanitha an yukaffira bi ahadi thalathati asya'. Harus bayar kafarah di antara 3 perkara. Ini 3 perkara pilihan. 3 perkara pilihan. Enggak harus tartib. Yang pertama, idgu ragabatin mu'minah, membebaskan budak yang beriman, yang salimatin, yang selamat, amma yukhillu bil kasbi, yang tidak ada aib yang bisa menyebabkan ketidakberdayaannya dalam bekerja. Misalnya bebasin budak yang jempolnya nggak ada, nggak boleh, jempol tangannya nggak ada. Ini akan mengurangi pekerjaannya, karena orang nggak punya jempol jadi lemah. Jajal aja megang pedang begini, bentaran jatuh. Jempol yang bikin kuat. Megang pistol begini, ketimbuk sendal jatuh. Makanya jempol itu kekuatan jari. Makanya disebutnya ibu jari. Anak nggak ada ibunya lemah. Yang kedua, wa it'am asyrati masakin kullu miskinin mudda, memberikan 10 orang miskin makan. Kayak apa? Kayak beras, ya, nggak harus sudah matang. Yang penting 1 orang miskinnya dikasih 1 mud makanan pokok. Nah, yang ketiga, wa dafi asyrati athwabin lahum, ngasih 10 pakaian yang bisa dipakai, yang yalik, yang pantas. Nggak boleh bagiin selampe, ini nggak boleh, ya. Kayak baju koko beli 10, bagiin kepada orang miskin. Nama orang miskin bukan sembarang orang kita kasih, harus orang miskin.
yang boleh baginya menerima az-zakah. Setiap orangnya dikasih satu baju. Nah, ini 3 perkara ini pilihan mau yang mana, terserah. Mau bebasin budak atau ngasih makan atau ngasih baju. Fa in lam yajid syai'an, kalau enggak ada, ya dia enggak ada budak sekarang. Kemudian dia juga enggak mampu ngasih orang makan, enggak mampu beliin baju. Fasiyamu thalathati ayyam. Syai'an shama thalathata ayyam, maka puasa 3 hari. Wajib puasa 3 hari, enggak harus berturut-turut, pokoknya puasa 3 hari kafaratan lits-shaum. Lil half, ya, lil half. Sebagai kafarah karena dia melanggar sumpahnya. Wallahu alam. Pekan depan pelajaran penting, ya, pelajaran penting masalah nazar. Banyak yang nazar. Ini harus apa? Difahami, karena nazar ada bagi-bagiannya, enggak cuma satu. Hanya hadir minggu depan insyaallah. Wallahu taala alam bis-shawab.